warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nusa Fitri dari Prodi PGSD 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang berjudul pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Nah, di sini saya akan membahas dulu yaitu teori kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dan teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dan teori ini juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi yang saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Nah, ada tokoh-tokoh teori belajar kognitif, yaitu ada Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Nah, menurut Piaget, proses belajar terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekulibrasi. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. Sedangkan akomodasi adalah proses penyelesaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Dan ekulibrasi merupakan proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Dan tokoh-tokoh teori belajar kognitif ada menurut Brunner, menurut Gestalt, dan menurut Ausubel. Teori kognitif memiliki kelebihan, yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan kekurangan dari teori kognitif yaitu pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk tingkat pendidikan. Yang kedua, adanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara-cara yang berbeda untuk mendapatkan atau menimba ilmu pengetahuan yang dikasih oleh gurunya. Dan kesimpulannya itu, dalam pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif, kita dapat membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek secara akal atau rasional, sehingga lulusan pendidikan atau pembelajaran akan kaya intelektual. Dan tetapi pembelajaran harus diimbangi dengan pendidikan moral dan afeksi agar siswa tercapai dengan tujuan. Keduanya adalah teori konstruktivisme. Nah, teori ini adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Nah, yang kedua adalah tujuan teori konstruktivisme, yaitu yang pertama adalah menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawab sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaan sendiri. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Maksudnya adalah dengan siswa tersebut dia bisa memikirkan pengetahuan atau dibangunnya sebuah pertanyaan atau sebuah pemikiran. Yang kedua adalah guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar dengan lancar. Maksudnya guru sekedar membantu atau membimbing, menyediakan sarana atau saran dan situasi
Agar proses konstruksi ini berjalan lancar, guru cuma hanya membantu menyediakan sarana agar belajarnya lancar. Teori konstruktivisme memiliki ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman yang telah ada. Yang kedua, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Tokoh-tokoh pada teori konstruktivisme yaitu ada Jean Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari teori konstruktivisme yaitu teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pengingatan, siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingatkan lebih lama semua konsep. Nah, yang kelemahan dari teori konstruktivisme yaitu yang pertama, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi siswa yang malas ya. Yang kedua, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Jadi, dalam penerapan konstruksi menekankan perlunya keaktifan siswa dalam menambah pengetahuan dan guru diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan membangun pengetahuan.